Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, hari Sabtu ya, hari Poken di sini. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita menyimak lagi kisah Al-Imam Hasan Basri kemarin ya. Kisah ulama, kisah salihin perlu bertempat di hati. Kata ulama, kisah salihin ini jalan pintas untuk mencintai Allah. Kalau ingin mencintai Allah, ingin membaiki, mengkoreksi diri, ingin berubah, banyaklah membaca kisah salihin. Kisah salihin itu kisah kekasih Allah. Kisah salihin itu kisah orang yang dipilih Allah. Kita ingin dipilih Allah, maka kita perlu melihat, membaca, menyimak, memikirkan kisah-kisah salihin. Sebenarnya dalam salat, semasa kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, bimbinglah kami, ajarlah kami jalan yang betul. Ihdina, ajarlah kami, bimbinglah kami. Patidaun matwami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang betul. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan golongan hamba yang dipilih Allah. An'amta alaihim, orang yang dipilih Allah, yang confirm, yang pasti diberi nikmat. Siapa mereka itu? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Diterangkan dalam ayat 69 surah An-Nisa. Siratal ladzina an'amta alaihim, huraiannya di mana? Huraiannya di surah An-Nisa ayat 69. Siapa mereka? An-nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang ahli syahid yang mati syahid, was-salihin, dan mereka yang saleh. Itu sebenarnya yang kita minta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, ajarlah kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah menuju jalan yang betul, jalan para anbiya, jalan siddiqin, jalan syuhada, jalan salihin. Inilah 4 kategori orang yang dipilih Allah, yang disanjung di dalam Al-Quran. Itu yang kita minta di dalam salat sebenarnya. Artinya apa? Artinya kita mesti belajar. Kalau kita minta berdoa tapi kita tidak belajar, sama dengan orang yang ingin anak tapi tidak kawin. Mau anak, mau zuriat tapi tidak kawin. Mau penghasilan, mau rezeki tapi tidak kerja. Begitulah orang yang salat tapi tidak belajar. Orang yang salat sepatutnya belajar. Baik, kemarin kita sudah ceritakan kisah Imam Hasan Basri. Pada suatu hari Imam Hasan Basri pergi ke pasar. Ulama-ulama juga ke pasar ya, orang saleh juga ke pasar. Ingat dulu masa di Nabundong ya. Saya pernah belajar di pondok Nabundong 1 tahun. Kelas 2 di Purba, kelas 3 di Purba, kelas 4 di Nabundong, Padang Bolak. Kelas 5 di Purba, kelas 6 di Purba, kelas 7 di Purba. Tamat kelas 7, belajar di mana? Belajar di Syariful Majlis. Mengajar di sini, mengajar itu belajar. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Maksudnya Imam Hasan Basri juga pergi ke pasar. Masih di Nabundong dulu, Tuan Syekh Nabundong itu setiap hari Poken ke itu Poken. Rumahnya dengan pasar Matanggor namanya ya. Rumahnya dengan pasar Matanggor itu mungkin dalam 3 km 4 km lah. Setiap pagi ada angkut menunggu dekat rumahnya. Kemudian siapa yang naik angkut itu semuanya dibayarnya ongkosnya. Satu angkut itu dibayarnya. Waktu pulang juga begitu. Itu Syekh kalau tak silap namanya Syekh Muhammad Said
Siregar ya. Nah, jadi Imam Hasan Basri waktu berada di pasar, hari ini hari poken ya, hari pasar, dia beli barang keperluan keluarga, sudah dibeli, sudah dikumpul. Orang dulu macam orang sekarang juga, barang yang tidak mampu dibawanya minta tolong sama orang lain. Sekarang juga macam itu kan, ada beca, ada angkut. Kalau dulu tukang pikul, tukang bawa barang, melintaslah seorang tukang pikul yang katanya mulutnya bergerak, membaca-baca. Mulutnya tidak berhenti. Dilihat oleh Imam Hasan Basri, orang ini katanya yutamtim katanya. Artinya mulutnya bergerak terus. Mulutnya bergerak terus, tidak berhenti. Orang yang mulutnya bergerak menyebut Allah, Allah tetap melindunginya. Itu satu hadis qudsi ya. Ana ma'a abdi ma taharrakat bi syafatah, katanya dalam hadis qudsi. Saya akan melindungi hambaku itu kalau bibirnya selalu bergerak menyebut namaku, kata Allah. Ingat tuh ya. Hadis qudsi menjelaskan ana ma'abdi ma zakarani. Saya bersama hamba itu kalau dia senantiasa berzikir. Satu lagi dalam hadisnya, ana ma'abdi ma taharrakat bi syafatah. Saya tetap melindungi orang itu selagi bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku, kata Allah. Nah, tentang orang yang rajin berzikir ini, dulu mungkin sudah pernah disebut di sini kisah orang yang stroke. Kisah orang yang stroke sudah pernah disebut di sini. Dia ini stroke. Sebelum dia stroke, dia sudah berniat ingin pergi umrah. Tiket sudah ada, visa untuk pergi ke Saudi Arabia sudah ada. Waktu nak berangkat dia stroke. Maka dia masuk rumah sakit di Jakarta. Orangnya orang Lampung. Sampai di Jakarta stroke. Tapi dia yakin dengan kekuatan zikrullah, dia yakin dia akan sembuh. Dia bilang sama dokter, dokter izinkanlah saya keluar. Saya ada Allah di hati saya. Allah akan lindungi saya. Keluar hospital, keluar rumah sakit, dia berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ayo kita baca, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inilah zikir Bapak itu. Berangkat dari rumah, pergi ke bandara, naik kapal terbang. Sepanjang perjalanan dari bandara pertama dia naik kapal terbang sampai ke Jeddah, itulah zikirnya sampai di Jeddah sehat. Ini bukan cerita ke cerita, orangnya yang jumpa saya di Brunei, orangnya yang curhat dengan saya di Brunei. Waktu saya tazkirah subuh seperti ini, tapi waktu itu hari Minggu, hari Ahad. Jadi di sini ceritanya macam mana si tukang bawa barang tadi bibirnya bergerak menyebut nama Allah. Lalu di stop oleh Imam Hasan Basri dengan bahasa yang lemah lembut. Dia cakap, ya akhi, hal tusa'idni fi hamli aghradi hadhihi ilal bait. Ya akhi, dia cakap, oh, saudaraku, bisakah membantu saya membawa barang ini ke rumah? Lalu dijawab oleh tukang pikul, tukang bawa barang tadi, radda ahmal bisurur wa bitibsamah. Dia menjawabnya dengan senyuman dan dengan rasa gembira. Hubban wa karamatan ya akhi, dengan segala kasih sayang dan segala hormatnya saya akan membantu tuan guru, tuan syekh. Hubban wa karamatan, katanya, dengan rasa cinta, rasa kasih sayang kepada tuan guru, saya akan membantu tuan guru, tuan syekh membawa barang ini. Lalu dibawanya lah barang itu.
Kedua mereka berjalan seiring ya. Yang punya barang Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, ulama tersohor. Subhanallah, sepanjang perjalanan dari pasar ke rumah Tuan Syekh, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Sepanjang perjalanan. Ayo kita baca 3 kali. Alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kan senang sekali kan? Senang. Ingin baik itu senang. Ingin beramal itu senang. Ingin agama itu senang. Senanglah. Pukul 9 dia tidur, pukul 10 dia tidur, pukul 4 dia bangun, senang. Orang yang bangunnya, tidurnya jam 12, jam 1 baru tidur, susah dia. Jam 5 belum bangun lagi, jam 6 belum bangun lagi. Susah hidupnya orang itu. Kemudian bangun di pagi hari, pikirannya sembraut, pikirannya kacau. Kalau orang yang bangun awal, pikirannya tenang. Datang ke rumah Allah, pikirannya tenang. Subhanallah. Orang ini berzikir dengan zikir yang simpel sekali, tapi isi zikir itu, fadilat zikir itu luar biasa hebat. Kalau kita teliti lah, alhamdulillah. Alhamdulillah wajib kita sebut. Kita wajib menyebut hamdalah, bertahmid kepada Allah, wajib hukumnya, khususnya semasa membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dipendekkan alhamdulillah. Ada orang bertanya dengan kita, apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Artinya apa? Dia memuji Allah, mengembalikan pujian kepada Allah. Itulah diantara bahagian pada syukur. Tanda orang itu bersyukur, rajin lidahnya memuji Allah. Rajin lidahnya menyebut-nyebut nama Allah. Astaghfirullah, istighfar. Katanya dalam hadis, orang yang paling gembira nanti di akhirat, yang paling banyak istighfarnya waktu hidup. Kan kita ini setiap hari menulis rekod, menulis buku. Hari-hari setiap hari kita menulis buku, mencatat. Yang menulisnya malaikat sebenarnya. Malaikat menulis jam berapa ibu itu bangun, jam berapa bapak itu bangun, jam berapa dia tidur. Bangun tidur dia bikin apa. Patutnya bangun tidur, sebaik saja bangun tidur, alhamdulillah. Paling kurang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Paling kurang. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dalam hadis ya. Tapi kalau tak ingat ataupun tak hafal, alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Masuk masjid alhamdulillah nanti. Keluar masjid nanti sampai rumah alhamdulillah. Contohnya ya. Alhamdulillah itu membuktikan kita bersyukur kepada Allah. Tandanya kita ingat Allah. Tandana ingat ibadina sadai. Lalu kita sebut alhamdulillah. Allah dengar, Allah lihat, Allah gembira dengan zikir yang disebut oleh hambanya. Kalau dalam salat, hadis salat mengatakan saat kita bersalat lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu dijawab Allah. Bacaan Al-Fatihah kita tuh dijawab Allah. Hamidani abdi. Oh baya giut dope hampangkon memuji, menyebut namaku, kata Allah. Hamidani abdi, hambaku ini memuji aku, kata Allah. Allah merespon hamdalah kita itu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Tandanya orang itu bersama malaikat ya. Kalau setan iblis pingsan mendengar alhamdulillah itu. Wah, ini ibu ini sikit-sikit alhamdulillah. Bapak ini sikit-sikit alhamdulillah. Di mana belajar bapak ini? Selama ini tidak ada. Sekarang berubah bapak ini. Wah, susah saya ini, kata iblis. La haula wala quwwata illa billah. Baik, zikirnya alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Ini baik sekali kita aplikasikan ya, kita terapkan, kita buktikan.
dalam keseharian kita. Kita ajar sama keluarga, sama anak mau pergi sekolah ya nak, jangan lupa zikir ya. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Dari kecil melentur buluh dari rebungnya, kata orang Melayu ya. Melentur buluh dari rebungnya. Dari rebungnya diajar anak itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Lalu Imam Hasan Basri dah sampai di rumah, sudah dibayarnya upah membawa barang. Ditanyanya, ya akhi, ala tahfaz minal azkar illa hazain. Ya akhi, dia cakap, oh brother, oh my brother, saudara hanya tahu 2 zikir tadi, alhamdulillah dengan astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah, tidak ada yang lain. Sepatutnya kita kalau mampu berzikir qul ahad, bacalah qul ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Al-Fatihah pun bagus. Baca Fatihah. Ada dulu guru saya cerita di kampung, katanya dulu pernah di Mekah itu ada jemaah kekasih Allah namanya Haji Al-Fatihah. Itu namanya. Dia setiap jumpa sama orang, khususnya di pagi hari, assalamualaikum, waalaikumsalam, Al-Fatihah. Mereka baca Fatihah. Jumpa lagi seorang lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Al-Fatihah. Jumpa yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam, Al-Fatihah. Asal jumpa sama member, sama kawan, Al-Fatihah. Lalu diberi julukan Haji Al-Fatihah. Itu guru saya cerita dulu waktu kecil, waktu masih sekolah SD, sekolah rendah. Ada dulu di Mekah itu katanya orang itu namanya Haji Al-Fatihah. Kenapa? Setiap ketemu sama orang Al-Fatihah. Lalu orang suka jumpa dengan dia, suka ketemu dia, dapat Al-Fatihah mana-mana. Dapatan Madonna. Subhanallah. Kita tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katalah 3 kali. Ayo 3 kali. Dapat 1 khatam Al-Quran. Subhanallah. Jadi Imam Hasan Basri bertanya, kamu zikir kamu yang 2 ini saja. Tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca ayat kursi. Ayat kursi ini luar biasa. Ayat kursi ini luar biasa. Subhanallah. Ada dulu sahabat di Kuala Lumpur di Malaysia, dia mau dioperasi. Di rumah sakit besar Kuala Lumpur, mau dioperasi. Dia dari pagi baca suratul Ikhlas, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Tidak terasa dia dioperasi, tidak tahu dia. Sesudah operasi dia tanya dokter, sudah operasi? Sudah tadi katanya. Ya Allah, tidak tahu saya katanya. Itu kan senang kan? Ayat kursi senang, Al-Fatihah senang, suratul Ikhlas senang. Banyakkan. Ini pelajaran yang diambil pada kisah ini. Banyakkan zikir-zikir yang ringan pada sebutannya. Dalam hadis ada dinyatakan apa? Ada 2 zikir yang ringan sebutannya, berat timbangannya, sangat suka Allah mendengarnya. 2 zikir yang ringan pada sebutannya. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat nilainya, timbangannya. Habibatani lirrahman, sangat suka Allah mendengarnya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ayo kita baca 10 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
dua zikir yang ringan pada sebutannya, sangat berat timbangannya, dan sangat suka Allah mendengarnya. Subhanallahirrahmanirrahim, subhanallahil azim, subhanallahirrahmanirrahim, subhanallahil azim. Baik. Lalu ditanya oleh Imam Hasan Basri, kamu zikir kamu yang dua ini saja, tidak ada yang lain? Kata si pembawa barang, saya alhamdulillah separuh Al-Quran sudah saya hafal. Separuh Al-Quran sudah saya hafal. Pembawa barang, tukang angkat barang di pasar, setengah Al-Quran ada di dadanya. Macam mana orang dulu tuh ya. Ima kerjanya mau barang Mia mengomo. Tapi ada separuh Al-Quran di hatinya, di dadanya. Oh. Minggu yang lalu itu saya ziarah saudara Bujing Ete, adik ibu masih hidup, umurnya tak silap 92 tahun, badannya sehat tapi rajin baca Quran, baca Yasin tuh macam baca Fatihah sama dia. Ete masih hafal Yasin, iya katanya, hari-hari saya baca katanya, sehat badannya. Badan kita ini kalau kita berzikir, badan kita ini happy, gembira, senang, bahagia. Badan kita ini kalau kita berzikir, paham ini pori-pori ini, molekul-molekul kulit ini, paham semuanya ini. Kalau kita berzikir, badan kita itu berinteraksi dengan zikir yang kita sebut. Subhanallah. Masih sehat badannya. Berjalan lancar, cepat berjalan. Umurnya saya tanya kalau tidak silap 92 tahun. Oh, perempuan ya. Tapi dia rajin berzikir. Lalu kata si tukang pikul, tukang bawa barang, saya sebenarnya ada separuh Al-Quran di hati saya, di dada saya. Tetapi katanya saya pikir kehidupan saya ini dua saja. Nah, ini rumusan ini. Ini satu rumusan dia kasih. Orang ini mengajar kita rumusan hidup. Orang ini kalau tahu dia rumusan hidup, dia senang hidupnya. Tapi kalau tidak tahu rumusan, tidak tahu tujuan hidup apa, hidupnya mengambang saja, nyasar saja, tidak tahu entah kemana. Zikir tak ada, basmalah tak ada, hamdalah tak ada, istighfar tak ada. La ilaha illallah. Dia bilang apa? Saya rasa kesimpulan hidup ini dua saja katanya. Pertama, kita menerima nikmat 24 jam. 24 jam kita menerima nikmat dari Allah. Nikmat ini perlu disyukuri katanya. Maka saya mensyukuri nikmat dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, kadang-kadang saya lengah dan lalai. Kadang saya dipengaruhi oleh nafsu. Kadang-kadang dikuasai oleh syaitan iblis. Lalu saya lupa kepada Allah. Ini perlu ditebus, perlu di cover, perlu diimbangi dengan istighfar. Astagfirullah. Ini rumusan hidup ya. Rumusan hidup, dia kasih kita rumusan hidup supaya kita senang. Rumusannya apa? Dari kita lahir kita menerima nikmat Allah. Dan kita jarang membaca alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah karena kita tidak tahu. Sepatutnya dari kecil pandai anak bercakap, pandai anak bicara sudah diajar. Alhamdulillah nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari kecil, dari pandai bicara sudah diajar memuji Allah, memikirkan nikmat Allah. Tapi kita sekian tahun tidak ada, entah sudah puluhan tahun, dia lalai hidupnya. Maka sekaranglah masanya kita menebus kelalaian kita itu. Nanti lembaran yang sekian tahun itu akan bersih dengan istighfar yang kita lakukan sekarang. Karena kita lama hanyut dalam kelalaian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ima jalutih kita beristighfar bertahmid 10 kali sebagai penutup ya.
Alhamdulillah, astaghfirullah, 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 alhamdulillah, astaghfirullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Imam Hasan Basri rahimahullah juga mendapat fadilat zikir kita, orang yang tukang bawa barang itu juga mendapat, dan semua yang menyebarkan maklumat ini mendapat kebaikannya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Jemaah yang berkumpul di rumah-Mu ini ya Allah, rumah kesayangan kami ya Allah, Masjid Singengu ya Allah, jadilah kami selalu menjadi ahlul masjid ya Allah. Dekatkanlah hati kami ke rumah-Mu ya Allah, jadikanlah kami hamba yang mencintai rumah-Mu ya Allah, hamba yang hatinya terpaut di masjid ya Allah, yang nanti akan selamat di bawah naungan-Mu di padang mahsyar nanti bersama 7 golongan lain ya Allah, termasuklah orang yang hatinya terpaut di masjid ya Allah. Hamba saudara-saudara kami, sanak saudara kami, kaum sesolkot kami yang jauh hatinya dari masjid, dekatkan hati mereka ke masjid ya Allah. Jadikan mereka dan kami semua menjadi kekasih-Mu ya Allah, yang Engkau cintai siang malam petang dan pagi ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa ibu bapak kami yang sudah mendahului kami, dosa masyarakat, dosa pemimpin, dosa imam-imam, petugas-petugas di masjid yang sudah mendahului kami ya Allah. Sayangi mereka semuanya ya Allah. Sayangi juga kami nanti saat kami sudah berada di alam kubur ya Allah. Sayangi mereka semuanya. Sayangi juga kami nanti saat kami sudah terbaring di liang lahat ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.